Video ini gua rekam sebelum bencana alam melanda saudara-saudari kita di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Adik gue juga jadi korban cuy, di Langsa, Aceh ya, sekitar 4 jam dari Medan. Baru dapat kabar setelah 5 hari terisolasi akibat banjir, listrik padam, dan sinyal gak ada. Kemarin hanya bisa pakai sinyal internet dari Starlink ya. Alhamdulillah dapat kabar adik gua sekeluarga sehat, selamat, tapi masih banyak masyarakat lain yang terdampak. Alhamdulillah nih teman-teman Dimensi berinisiatif mengadakan webinar berbayar yang seluruh hasil webinarnya akan didonasikan ke masyarakat yang terdampak tanpa pihak ketiga ya. Ini sama seperti yang dilakukan pas COVID kemarin ataupun donasi ke Palestina. Akan ada webinar series dengan berbagai tema, mulai dari Meta Ads, Google Ads, TikTok, AI, pajak, hingga insya Allah gue juga akan share nih mengenai investasi saham buat pemula. Ini kesempatan buat kita semua ya untuk dapat ilmu sekaligus berdonasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Detail lengkapnya nanti bakal di-share di grup Dimensi ya. Teman-teman bisa stay tune untuk pantengin update-nya. Selamat datang di Torki Bohi, Tapanuli Selatan. Gimana kabarnya iklan teman-teman? Semoga udah pada profit ya. Jadi di video kali ini gue mau coba jawabin beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom komentar TikTok dan YouTube gue. Terutama karena banyak banget ya update-update terbaru di Meta Ads seperti New ASC, Opportunity Score, dan threads yang udah ada iklannya. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat bagi iklan kita semua ya. Gak pakai lama-lama, langsung aja kita coba jawabin satu persatu ya. Oke, yang pertama pertanyaan dari Bang Sweatfix ya. Pantesan dikira FYP, ternyata ada badai baru. Nah ini komen di video gue yang tentang iklan Meta Ads Budget Mini. Di video ini gue ada nyebutin kalau sekarang itu banyak akun yang aktif tapi nggak spend. Nah berdasarkan hasil ngobrol sama teman-teman, sepertinya banyak kejadian itu di akun baru ya. Kalau akun lama relatif aman. Jadi kalau teman-teman pengguna akun whitelist mungkin bisa request akun ke providernya masing-masing. Ini kemungkinan terjadi seperti semacam bug ya di akunnya kalau nggak spend. Ada juga kemarin yang cerita spend setelah 10 hari. Tapi di Instagram gue juga ada sih beberapa tips kalau misalnya akun lama itu nggak spend ya. Bisa dengan duplikat campaign, terus budgetnya diutak-atik, atau juga bisa dengan merubah sedikit di ads kreatifnya. Ini untuk yang permasalahan akun iklan aktif tapi nggak spend ya. Kemudian ada komen juga nih, aslinya 1 miliar ya bang. Ini sih pas gue buat short ya, short video tentang kebocoran ya. Amin, kita aminkan kalau dapat 1 miliar. Ini pertanyaan berikutnya dari Bang Tumbuh Digital. Event pixelnya terus apa ya bang? Ini pembahasan tentang CTWA ya. CTWA itu juga tetap menggunakan purchase sebagai event optimasinya. Kalau teman-teman menggunakan leads yang ada, nanti kita harus pakai from default dari Meta. Nah permasalahannya adalah kadang kita pakai event purchase itu nggak muncul ya di dashboardnya. Pertama teman-teman harus merubah labelnya kembali menjadi default. Kemudian harus udah ada kalau nggak salah 10 atau 7 ya yang purchase ya. Nah seperti yang di share sama Ade ya dari Dimensi ini, bahwa CTWA purchase itu muncul setelah menjalankan CTWA conversation dan mendapatkan 10 pembelian di 30 hari terakhir. Nah ini agar teman-teman bisa menggunakan event purchase-nya muncul ya. Berikutnya dari Bang Mantoy set 3176. Untuk narik dananya dari Skalef, waktunya bebas atau tertentu tiap bulannya. Untuk penarikan bebas ya, asal udah settle nih ya. Kalau teman-teman pakai e-payment itu asal udah settle dari senditnya. Settle itu tergantung, ada yang cepat kayak QRIS, VA atau lebih lama,
Credit card juga lebih lama ya, tergantung e-payment apa yang dipakai sama teman-teman. Ketika udah masuk ke balance yang aktif, maka itu bisa ditarik 24 hour 7 days, pokoknya langsung bisa ditarik ya. Kalau nggak masuk mungkin ada problem di senditnya. Berikutnya dari Bank Ananda Putra Perdana, ngeri juga duh yang dijual produk di fisik apa digital. Ini komen di video gue yang bahas tentang testing 1 juta langsung highest volume, ternyata hasilnya boncos. Jadi gue jual produk ya, bukan produk fisik. Ya lumayan lah, kita nggak perlu pusing mikirin RTS ataupun COD karena kita jualan produk digital. Dari Bang buat YouTube nih konten nggak jelas, ya udah Bang, kalau nggak jelas tinggal di skip or dislike saja, nggak usah baper. Kemudian ada Bang Bright Skill. Sorry Bang, ini series iklannya kok di bulan Oktober ya, nggak November. Atau video ini udah ke record dari bulan lalu. Iya, emang di 7 Day Series yang iklan Meta Edge Budget Mini ini udah gua rekam di bulan Oktober. Karena kebetulan bulan November ini juga banyak keliling kemana-mana ya. Ini aja gua rekamannya di bandara cuy. Udah ke record tapi belum diedit ya, karena belum menyiapkan materinya juga. Tapi menurut gua masih relevan lah, nggak terlalu jauh ya antara bulan Oktober dan November kondisinya. Berikutnya dari Bang M. Farilah. Pasca badai fake order, saya melihat algoritma Meta Ads di akun saya lebih bagus mengiklankan iklan lama yang udah banyak like and komennya. Memang kalau kita iklanin ads yang udah banyak like dan komen itu kan udah proven ya. Secara algoritma mungkin Meta menyukai ya daripada iklan baru yang kita testing yang sepi dengan interaksinya. Karena seperti kita ketahui bersama, iklan di Meta itu kan menggunakan sistem bidding. Jadi kalau kombinasi antara budget dan konten itu pas, bisa mendapatkan audiens yang bagus. Di gue juga beberapa kondisinya memang di iklan yang lama, gue pakai post ID-nya, gue buat campaign yang baru, itu bisa lebih bagus ya dibandingkan gue langsung testing iklan fresh. Karena iklan fresh juga butuh waktu untuk learning. Tapi kembali lagi ke masing-masing habit seperti apa. Kalau emang udah boncos parah ya dimatikan aja ya. Walaupun campaign itu mungkin pernah profit sebelumnya. Terus dari Bang Newa New Account ya. Yang hasil kedua yang profit itu pakai Advantage Plus. Terus pakai learning dulu nggak Bang? Ini komen di video gue yang bahas tentang teknis berikan Meta Ads itu masih penting apa enggak. Di campaign ini gue pakai Bitcap ya. Bitcap, kemudian tentu saja karena kita pakai Bitcap, advantage-nya gue on-kan semua. Attachment, terus budget, sama audience itu di-on-kan saja. Karena kalau pakai Bitcap kan cenderung budgetnya spendingnya lebih lambat ya. Pakai learning nggak? Jelas, karena campaign baru pakai learning terlebih dahulu ya. Gue pribadi sih nggak terlalu pusingin ya, campaign itu mau learning, limit, atau aktif. Asal CPR masuk, masih profit, kita gas aja. Percuma aktif tapi boncos, bener gak? Learning limited juga masih ada yang profit kok. Pertanyaan berikutnya dari Bang Sempafme. Maaf mau nanya, di situ bisa jualan produk apa aja? Ini komen di video gue yang bahas tentang Skalef ya. Di Skalef itu teman-teman bisa jualan produk apa aja, bisa produk fisik, bisa produk digital, gak ada masalah. Yang penting adalah legal dan bukan barang bermasalah. Kalau teman-teman pakai jualan untuk produk yang ilegal, kalau akunnya suspend, duitnya gak bakal dicairkan sama Skalef. Ini untuk mencegah agar platform ini gak jadi sarang penyamun barang-barang ilegal. Kalau teman-teman ada jualan produk terus merasa dipalsukan, ditiru produknya, dibajak sama orang menggunakan landing page dari Skalef, langsung laporkan aja ke customer service. Insya Allah nggak pakai lama, kalau bukti jelas langsung dibenci. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Mungkin itu dulu untuk jawabin beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom komentar YouTube dan TikTok gua. Semoga bisa bermanfaat dan menambah insight beriklan teman-teman. Karena sekarang ini ya iklan makin challenging ya. Bisa dibilang Meta itu makin mengandalkan engine AI-nya. Jadi konten iklan kita itu harus bisa memberikan sinyal-sinyal positif supaya masuk ke audiens. Gak cukup untuk ngandelin technical doang lagi ya. Harus benar-benar pahami fundamental, terutama tentang engine AI ini. Tentang engine AI ini pernah gue bahas di video gue yang ini kalau nggak salah. Terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini. Share video ini jika bermanfaat. Kita dukung terus channel dengan cara like dan subscribe supaya kami gak ketinggalan jika ada update baru
tentang cara menghasilkan duit dari dunia online. Sampai jumpa di video berikutnya. Dari Thor Sibiohi, salam pengangguran tapi premium.